dalam waktu katakan 100 tahun ke depan, manusia yang kita kenal sekarang ini mungkin akan punah. Tidak akan ada lagi barangkali kita mengenal manusia sebagaimana Anda dan saya ini. Ada misalnya yang disebut transhuman. Jadi manusia hibrid. Jadi dirinya bergabung dengan benda-benda teknologis. Pemirsa, pada ruang kali ini kita mengundang Hamid Basaib, dikenal sebagai salah satu aktivis yang menggeluti dunia jurnalistik di kampus Universitas Islam Indonesia. Beliau pada waktu itu mengambil Fakultas Hukum dan mendapat gelar sarjana hukum. Beliau juga dikenal sebagai seorang penyunting yang tangguh. Sudah lebih kurang 50 buku disunting oleh saudara Hamid Basaib ini. Dia juga ternyata belakang ini menggeluti perkembangan sains dan teknologi. Luar biasa Pak Hamid. Ternyata Anda usia di atas 50 bisa menggeluti teknologi maju sekarang seperti anak-anak milenial ya. Iya, tetapi saya tidak menggeluti aspek teknisnya, aspek teknis, tapi terutama ya filosofi dan dampak sosial budayanya pada dunia yang saya melihat bangsa kita itu termasuk pemerintahnya belum sungguh-sungguh menyadari bahwa ini sedang terjadi perubahan yang sangat fundamental pada kehidupan umat manusia di dunia ini. Sekarang terjadi perlombaan besar di negara-negara maju dan kita sebagai bangsa besar mestinya juga ikut. Saya inginnya sih bangsa kita itu ikut dalam sebisa-bisanya ya. Walaupun cukup tertinggal tapi kalau kita diam semakin jauh tertinggal gitu. Jadi karena perubahannya kan besar sekali. Skenarionya yang berat itu adalah bahwa manusia yang kita kenal sekarang ini mungkin akan punah dalam waktu katakan 100 tahun ke depan. Itu tidak akan ada lagi barangkali kita mengenal manusia sebagaimana Anda dan saya ini. Sudah. Apa yang maksud Anda itu? Perkembangan teknologi seperti apa itu? Ada misalnya yang disebut transhuman. Jadi manusia hibrid. Jadi dirinya bergabung dengan benda-benda teknologis. Yang dimaksud itu artificial intelligence? Iya, jadi ada, kalau Anda ingat dulu kita masa kecil nonton film The Bionic Man, $6 Million Man. Nah itu sekarang benar-benar nyata. Jadi otaknya dipasangi chip, gitu ya. Jantung dipasangi chip sehingga otak kita akan menjadi berjuta-juta kali lipat daripada kemampuan yang sekarang. Gitu. Apa nanti peranan manusia kalau seluruh sistem neurotik kita udah dibungkus melalui artificial intelligence, dipindahkan ke robot. Jadi apa fungsi manusia lagi? Ya itu yang sedang terus diteliti sebetulnya. Jadi kira-kira yang mau dilihat adalah sisa-sisa humanity kita atau kemanusiaan kita itu, elemen manusiawi kita itu tinggal berapa persen gitu kira-kira. Nah itu yang harus terus diperdebatkan oleh para ahlinya. Tapi para filsuf sekarang masih membicarakan problem dunia sekarang, masalah sentral itu tetap manusia kok. Belum begitu melihat robot ini menjadi sangat penting walaupun bagian dari kemajuan teknologi. Iya, tetapi Anda jangan lupa bahwa para filosof itu hidup di abad-abad lalu. Yang semasa dia hidup pun sebenarnya mereka tidak pernah membuat penelitian empiris. Mereka hanya berspekulasi di pikiran. Ya, namanya filsafat kan ya. Karena itu setelah diuji satu persatu klaim-klaim filsafatnya oleh para saintis sekarang itu banyak sekali yang salah gitu, yang meleset. Nah, ada satu orang Swedia Amerika namanya Niels Bostrom. Dialah yang filosof yang mulai melihat transhuman ini, manusia jenis baru ini yang barangkali akan muncul di akhir abad ini atau selambat-lambatnya abad depan gitu. Tapi itu pasti akhir abad 21 ini. Iya.
akan tampak itu gejala fenomena teknologi ini, robot ini ya. Ya, karena sekarang pun sebetulnya sudah mulai terjadi, Bang Bursa. Ini akan merubah pandangan hidup umat manusia ya. Mungkin terhadap sistem kepercayaan, semua sistem hal sosial, berubah. Sistem antropologi macam-macam ya. Cara kerja manusia, cara manusia menghabiskan waktunya. Bagaimana kalau kita lihat dari sistem sosial dengan kemajuan teknologi, apa akan meruntuhkan cohesiveness manusia? Ya, apakah akan merontokkan sistem sosial lain? Gimana dampak yang paling dasar? Pasti itu terjadi. Kita belum tahu degree-nya ya, derajatnya seberapa tinggi, tetapi itu pasti terjadi. Itu sesuatu yang inevitable istilahnya, tidak terelakkan. Dan sebetulnya kalau kita lihat sejarah umat manusia ya, perubahan-perubahan begitu sudah sering sekali terjadi sepanjang usia Homo sapiens seperti kita ini kan baru 200 ribuan tahun ya. Yang sebelumnya kan Pithecanthropus itu mungkin 1,5 juta tahun ya. Kita ini muda sekali ya, baru 200 ribu tahun, mulainya di Afrika Timur. Nah, sepanjang 200 ribu tahun itu, kalau kata Yuval Harari itu ada 3 saja revolusi yang terjadi. Satu revolusi kognitif, tiba-tiba manusia bisa berpikir gitu. 70 ribu tahun lalu, baru dari sudut arkeologi itu baru ya, 70 ribu tahun lalu. Baru sekali. Dari kira-kira 10 sampai 12 ribu tahun yang lalu, apa yang disebut revolusi agriculture, revolusi pertanian. Pertama ya. Pertama, ketika itulah manusia menetap. Karena mereka harus nanam jagung, nanam ini, nanam itu. Ya, kebunnya harus ditungguin. Sistem pertanian pertama itu baru dibentuk dalam baru 10 ribu sampai 12 ribu tahun yang lalu. Mungkin dimulainya di Turki ya. Lalu 500-an tahun yang lalu baru sekali terjadi revolusi ilmiah. Scientific Revolution. Nah, yang hebat itu Bang Bursaya, dalam 500 tahun terakhir ini perubahannya mengalahkan 70 ribu tahun sebelumnya. Jadi cepat sekali terjadi lompatannya ya. Ya. Why? Kenapa? Karena ada sains dan teknologi. Jadi sains itu benar-benar kekuatan budaya yang dahsyat. Kata Yuval tadi ada revolusi kognitif itu ya. Ya. Bagian revolusi ilmiah yang paling dahsyat. Baru 500-an tahun terakhir. Nah, sejak 500 tahun yang lalu, maka perubahan-perubahan umat manusia itu di level sosial terutama, tapi belakangan juga di level individual, itu terjadi secara dahsyat. Nah, sekarang perkembangan paling barunya ini, manusia akan hilang dalam arti manusia yang kita kenal selama ini, itu pasti akan hilang. Tidak bisa tidak. Ya. Karena semua indikator dan persedennya sudah terlihat gitu. Gini ibaratnya kan handphone kita ya. Handphone kita itu begini, otak manusia itu sudah pasti kalah dalam hal misalnya memori ya. Handphone kita itu bisa nyimpan misalnya 10.000 nomor. Bukan hanya nyimpan, tetapi mengingat. Apa yang dimaksud mengingat? Kalau kita panggil, seluruhnya keluar ya nomor. Padahal kita ngingat 2 nomor aja susah setengah mati. Nah sekarang secara sederhana, secara gampang, chip-chip yang ada di handphone atau di laptop atau di alat komunikasi apapun yang lain diintegrasikan ke dalam otak biologis kita. Jadi kemampuan otak biologis kita itu setara dengan kemampuan teknologis sehingga jadi itu kira-kira. Kalau Amit amati, udah sejauh mana Indonesia ini mengakomodasi perkembangan teknologi yang dimaksud dengan transhuman tadi. Sementara tingkat literasi kita masih nomor 60 di dunia ya. Kita sedikit di atas Botswana, kita nomor 59 lah itu. Itu kendalanya di mana itu? Kita bisa melompat memasuki era transhuman. Wah, ini luar biasa menarik. Ini tema yang termasuk favorit saya nih sebetulnya. Karena saya percaya berdasarkan sejarah dunia di mana-mana bahwa yang baru saya bilang tadi revolusi saintifik dan sebagainya itu harus ada fondasi budayanya. Jadi di negara-negara maju itu jangan salah ya, jangan dikira orangnya pintar semua, tidak pernah. Misalnya orang Amerika itu ya 300 juta penduduk itu banyak sekali yang tidak pintar. Ya.
Tetapi ada budaya sudah dibangun. Ada budaya yang dibangun dan ada yang disebut critical mass. Ada jumlah tertentu yang mendukung satu budaya ilmiah ini, maka dia akan mempengaruhi keseluruhan 300 juta penduduk orang ini. Ya, nggak usah semuanya. Betul. Nah sekarang masalahnya kalau Indonesia Anda tanyakan, maka dia harus ada jumlah kuantum minimum yang disebut critical mass tadi. Katakan penduduk kita 280 juta ya. Itu mungkin para ahli demografi dan sebagainya 1% bisa menghitung ya. 1% cukup dong? Misalnya 1%. Kalau 1% berarti 2,8 juta manusia yang luar biasa dong. Pintar yang bisa bikin teknologi ini itu. Inilah menjadi semacam lokomotif budaya yang menarik gerbong panjang seluruh penduduk ini, termasuk kemakmuran mereka. Betul. Gitu. Jadi mereka ikut makmur dengan temuan-temuan 2,8 juta orang ini, gitu gampang. Oke, itu dari mana kita memulai? Kalau lihat besarnya tantangan Indonesia ini dibandingkan dengan kemajuan teknologi negara-negara sama Eropa sama Amerika. Iya. Di mana hambatan yang paling? Iya tadi menurut saya faktor budaya. Budaya ya. Faktor budaya itu, misalnya begini deh, bangsa kita itu masih terlalu menonjolkan budaya religius. Oh gitu. Itu tidak kondusif. Ini bisa jadi hambatan? Hambatan. Itu bukan saya Tapi bukan harus menghilangkan aspek gini, religius. Saya bukan asal ngomong nih. Ada banyak sekali riset tentang itu. Ada banyak sekali data bahwa sebuah bangsa yang terlalu menganggap penting aspek-aspek religius, dan ini satu paket ini Bang Bursa. Religius ini ekosistem pemikirannya ini lengkap. Ada tahayulismenya, ada perdukunan itu. Itu satu paket. Mungkin kita hilangkan ini. Ya. Itu negara yang semacam itu mundur atau kemajuannya sangat lambat. Ya, termasuk di negara-negara barat sendiri. Misalnya di negara Eropa itu Portugal. Portugal kan Eropa, tapi jauh. Pertama negara maju itu. Iya. Bayangin, Portugal pernah menjajah kita juga. Dia makanya sampai ke timur ya, awal abad 16 gitu ya. Betul. Tapi Anda lihat sekarang kondisinya. Mundur. Dia adalah bangsa Katolik yang sangat terbelakang. Mundur ya, betul. Mundur, miskin. Iya. Nah, banyak sekali. Itu karena pengaruh budaya. Iya. Karena sistem kepercayaan yang ajek itu. Iya, apalagi kalau bukan itu. Sejauh ini yang bisa ditemukan adalah penyebabnya. Karena kan diteliti nih macam-macam pakai parameter. Termasuk Portugal dong diteliti juga. Iya, Portugal. Ada banyak negara, misalnya Amerika Latin. Amerika Latin juga contoh yang baik. Kenapa, Mit? Itu ini Katolik awal yang lebih modern, yang menjelajah dunia, tiba-tiba mundur kalah Eropa Barat lainnya. Ya karena saya duga di sinyalemennya, karena kepercayaan religius itu kan sesuatu yang dianggap tetap dan membeku. Walaupun sebetulnya ini cuma pengandaian, karena dalam kenyataannya banyak sekali terjadi perubahan atau inovasi di dalam agama. Misalnya saja di Katolik deh. Kan tentunya Yesus tidak mengajarkan membuat gereja mewah gitu. Betul. Lalu ada jubahnya, ada tongkatnya, ada mahkota. Itu kan karangan semua. Itu teater ya. Teater yang ternyata disukai oleh 2 miliar umat Katolik. Paling tidak sampai sejauh ini ya. Tetapi kan jelas juga kita lihat bagaimana Katolikisme itu mundur di mana-mana. Beberapa negara. Iya kan? Makanya misalnya di Eropa Barat kan mundur sekali. Itu saya kira perkembangannya sangat jelas ya. Salah satu kalau sistem kepercayaan itu bisa menghambat kemajuan sains dan teknologi. Ya. Tadi sudah dicontohkan negara awal yang lebih maju menjadi dunia, Katolik tidak semaju dengan sistem kepercayaan Protestan, itu maksudnya? Bukan hanya terhadap Protestan, tetapi sebetulnya begini, sebetulnya lawan atau musuh terbesar mereka sistem-sistem kepercayaan ini adalah sains. Jadi sistem kepercayaan religius itu tidak mungkin kompatibel dengan sains karena seluruh asumsinya dan kemudian juga konsekuensi-konsekuensinya itu berlawanan dengan sains. Apakah sistem kepercayaan mesti menyesuaikan kembali dengan kemajuan sekarang? Jangan tertutup, gitu. Kalau Anda mau selamat dalam tanda petik, itu bukan pilihan Pak Bursa, tetapi itu keharusan. Anda nggak punya pilihan lain. Tapi kan bukan harus meninggalkan agama.
Itu iya, itu adalah isu lain yang bisa kita diskusikan tersendiri. Orang yang sudah sangat ketat dengan sistem kepercayaan meninggalkan, mungkin perlu penyesuaian ya dengan mengadaptasi. Begini. Tentu yang kalau di Islam tuh bukan merubah gitu, bukan menghentikan, tapi syarat ketentuan yang perlu diadaptasi untuk kemajuan nggak jadi masalah, gitu kan? Iya, gitu, iya bisa. Itu salah satu pendekatan ya. Jadi artinya kita harus menginventarisasi nih. Nah, betul itu. Ada katakan 200 item ajaran, kita gampangkan ya untuk for the sake of discussion. Demi kelancaran diskusi ini kita katakan ada 200 item. Nah itu mestinya kita periksa tuh satu persatu gitu. Yang ini masih bisa diterusin gitu ya, yang ini nggak cocok, yang ini bagian dari sejarah. Dan jangan lupa, ini yang orang suka lupa. Sebenarnya dalam kenyataannya udah terjadi semacam itu. Misalnya dalam Islam, apakah ada satu saja sekarang masyarakat Muslim di seluruh dunia ini yang membenarkan perbudakan? Nggak ada dong. Nggak ada kan? Nggak ada. Apakah itu masih masuk di ajarannya di dalam Quran misalnya? Ada. Semua orang Islam tahu bahwa ayat-ayat perbudakan itu masih ada. Kenapa ini tidak diterapkan? Artinya apa itu? Artinya ini sudah tidak sejalan dengan sensibilitas modern. Sensibilitas zaman, manusia zaman. Ya. Iya. Nah, sebenarnya ini yang perlu diperluas gitu. Diinventaris itu. Buktinya kita mampu kok. Dan tidak ada satupun bangsa yang menerapkan perbudakan. Dan seandainya ada, Anda bisa bayangkan bagaimana dunia mengutuknya. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan sensibilitas ya, dan tingkat kesadaran kemanusiaan manusia sejagat gitu. Jadi itu terjadi seperti itu, nggak usah segan-segan. Pokoknya intinya itu agama-agama termasuk Islam mulai memikirkan kemajuan teknologi ya, apakah melalui penyesuaian ataukah harus ada intensif ya secara terbuka melihat sains dan teknologi. Jadi macam-macam kemungkinannya. Yang penting itu ini dicermati, dilihat dengan tajam, dengan objektif, dengan ikhlas, dengan kejujuran. Karena yang kita hadapi adalah sesuatu yang akan mengubah lanskap peradaban umat manusia. Karena kemajuan teknologi termasuk transhuman. Saudara, pemirsa, menarik sekali pada diskusi kali ini dengan Bapak Hamid Basaib, kita mulai mengungkap bagaimana sains dan teknologi termasuk perkembangan transhuman ini akan mengubah lanskap sistem kepercayaan, kebudayaan umat manusia pada masa akan datang. Dan ini akan niscaya akan memasuki era baru, paling tidak akhir abad ini kita akan melihat robot-robot yang diisi dengan chip artificial intelligence, memiliki sistem neurotik, bisa mengendalikan sistem sosial kita. Hidup makin efisien, hidup makin tentu lebih sistem teratur dan seterusnya. Saudara, pada kesempatan ini kita ucapkan pada Pak Hamid Basaib yang telah banyak menyampaikan informasi tentang kemajuan sains dan teknologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.